Hai teman-teman, senang berjumpa kembali dengan kalian semua. Nah, kali ini kita akan belajar salah satu materi di dalam PUEBI, yaitu penulisan tanda titik. Perlu teman-teman ketahui bahwa sekarang istilah EYD atau ejaan yang disempurnakan sudah diubah menjadi PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tanda titik pada PUEBI termasuk tanda baca. Selain tanda titik, yang termasuk tanda baca meliputi koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, garis miring, dan penyingkat atau apostrof. Wah, banyak juga ya. Seperti apa sih penggunaan tanda titik yang tepat dan sesuai dengan aturan PUEBI? Berikut penggunaan tanda titik pada suatu kalimat. Perhatikan ya. Pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contoh, mereka duduk di sana, titik. Kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu daftar, bagan, atau ikhtisar. Perhatikan contoh berikut. Ada beberapa catatan yang perlu teman-teman ketahui dalam penggunaan tanda titik yang dipakai dalam suatu daftar, bagan, atau gambar. Antara lain, catatan pertama, tanda titik tidak dipakai bersama dengan tanda baca yang lain secara berurutan, kecuali pada akhir kalimat. Misalnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai satu, tanda kurung, titik, bahasa nasional. Nah, dari contoh tersebut, tanda titik seharusnya tidak ditulis di belakang tanda kurung. Penulisan yang benar adalah bahasa Indonesia berkedudukan sebagai satu, tanda kurung, spasi, bahasa nasional. Catatan kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran dengan lebih dari satu angka. Perhatikan contoh berikut. 1, titik, 2, titik, 1, titik. Spasi, gambar pemandangan. Tanda titik seharusnya tidak ditulis di belakang angka terakhir pada penomoran. Yang tepat, tanda titik seharusnya tidak ditulis di belakang angka terakhir pada penomoran. Yang tepat adalah ditulis seperti ini. 1, titik, 2, titik, 1, spasi, gambar pemandangan. Catatan ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran derek digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya, tabel 1 titik, kondisi kebahasaan di Indonesia. Tanda titik tidak ditulis di belakang angka dalam penamaan tabel. Seharusnya penulisan yang benar dan tepat adalah tabel 1 kondisi kebahasaan di Indonesia. Catatan keempat, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Misalnya, pada judul yang merupakan kepala karangan, acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak dibenarkan
jika tanda titik diberikan pada penulisan judul di akhir kalimat. Selanjutnya yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Bagaimana ya cara penulisannya? Perhatikan contoh berikut ya. Valentino Rossi berhasil finish dengan catatan waktu 00.35.20. Jika dituliskan seperti ini, 00.2, 35.2, 20, maka tidak sesuai dengan kaidah PUEBI. Keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Misalnya, Mulyono, Anton M, titik, 1989, titik, Kembara Bahasa, titik, Jakarta, titik 2, Gramedia, titik. Dari contoh berikut, tanda titik digunakan untuk membatasi nama dengan tahun, tahun dengan judul buku, dan mengakhiri penulisan daftar pustaka. Kelima, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contoh, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Pada kalimat ini, penulisan tanda titik sudah sesuai dengan kaidah PUEBI karena tanda titik ditulis untuk memisahkan bilangan ribuan. Namun, ada lagi catatan yang perlu teman-teman perhatikan dalam penggunaan tanda titik. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, kata sila terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, halaman 1305. Penulisan tanda titik pada kalimat ini tidak benar. Perhatikan contoh berikut. Kenapa demikian? Karena tanda titik tidak digunakan untuk penulisan bilangan ribuan yang bukan merupakan jumlah atau banyaknya halaman, melainkan urutannya. Ada lagi catatan yang harus teman-teman ketahui mengenai tanda titik. Tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim serta tanggal surat. Perhatikan contoh berikut. Yang terhormat titik, Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya nomor titik 73, Menteng, Jakarta 10330 titik. Jakarta, 15 Mei 2017 titik. Seharusnya tanda titik tidak dituliskan. Perhatikan seperti ini ya. Yang terhormat titik, Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya nomor titik 73, Menteng, Jakarta 10330, Jakarta, 15 Mei 2017. Keenam, tanda titik digunakan di dalam penyingkatan nama, gelar, kata atau frasa. Seperti apa ya cara penggunaannya? Perhatikan, misalnya penyingkatan nama dan gelar. Yang terhormat titik Dr. Andes titik Haj titik Arif Rahman Y titik koma S titik PD titik. Sedangkan untuk kata atau frasa, misalnya atas nama kepala sekolah disingkat menjadi A titik M titik kepala sekolah sampai dengan menjadi S titik D titik dengan alamat menjadi D titik A titik. Catatan yang terakhir, tanda titik tidak digunakan di dalam singkatan lembaga atau nama diri, lambang satuan,
atau singkatan berupa huruf kapital dan akronim. Perhatikan cara penulisannya ya. Contohnya, tanda titik tidak digunakan di dalam singkatan lembaga atau nama diri, misalnya PT dan SMK. Lambang satuan misalnya RP dan sentimeter, dan singkatan merupakan huruf kapital misalnya SMK, dan akronim misalnya Puskesmas. Seharusnya seperti ini: PT, CV, RP, CM, SMK, Puskesmas. Demikian materi tentang penulisan tanda titik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan lain dan selamat belajar.